Ya, terima kasih atas kehadiran mahasiswa semuanya untuk kelas online pada pagi hari ini untuk mata kuliah analitika dan visualisasi data. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai performance ya atau keakuratan dari model ya, dari model data mining. Dan langsung saja akan saya share. Oke, apakah di layar Anda sudah kelihatan laptop saya? Tampilan laptop saya? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai keakuratan data ya. Sebelumnya kita kemarin membahas mengenai perbandingan antara data prediksi untuk Excel dan Rapid Manner. Sedangkan di Rapid Manner itu alur proses ya, arus proses data mining adalah seperti ini ya. Pertama kita membuat data training dulu atau data latih yang berisi atribut dan label atau kelas atau target ya. Label itu adalah variabel yang kita inginkan ya hasilnya ya. Dan juga kita kemudian menggunakan data tes atau data yang isinya hanya atribut dan datanya itu tidak lengkap karena labelnya itu tidak ada ya. Labelnya tidak ada. Kemudian dari data training dan data tes itu ya, untuk data training itu kemudian kita beri model matematika yaitu linear regression atau kalau di Rapid Manner itu adalah model operasi ya, operation ya, operator di situ, linear regression. Sedangkan untuk data tes, data yang akan kita uji itu kita nanti masukkan ke pemodelan yang kalau dalam Rapid Manner kita namakan menggunakan apply model. Jadi data training ya, data yang kita latih dengan operasi matematika linear regresi, kemudian dimasukkan dalam pemodelan. Pemodelan ini kita uji dengan data tes ya, data uji hasilnya apakah sama tidak antara data training yang kenyataannya dengan data tes yaitu yang berisi prediksi ya, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, untuk secara umum ya, gambaran di Rapid Manner atau data mining itu adalah yang pertama sebelum kita memproses itu kita harus melakukan reprocessing data ya, atau pemrosesan pendahuluan data ya, yaitu berisi data cleaning, artinya data itu harus betul-betul sesuai yang diharapkan datanya ya, artinya datanya itu lengkap ya, tidak boleh ada data yang memang masih ada kesalahan. Contohnya misalkan untuk data teks ya, itu harusnya menggunakan polinominal atau binominal, tapi mungkin di situ disetting integer gitu. Atau data yang harusnya pakai koma itu harusnya kan data real, tapi disetting data integer. Nah, ini harus kita perlu perbaiki dengan mengcleaningkan data, membersihkan data menjadi data yang sempurna. Kemudian data reduction itu artinya kita akan mengurangi data yang mungkin ya kita tidak mampu untuk menyempurnakan data yang hilang. Contohnya misalkan misalkan kita membuat kuesioner ya, kuesioner itu biasanya angkanya mengisi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, itu ada mungkin satu responden itu yang mengisinya itu 1 semua ya. Itu responden yang malas ya, atau mengisinya 5 semua. Nah, itu berarti perlu kita kurangi, data itu sangat tidak layak untuk dijadikan data karena kita menganggap itu data
outlier ya, yang data tidak normal itu. Atau ya misalkan kita diminta ya, kita meminta untuk mengisi gender ya, jenis kelamin, misalkan laki-laki 1, perempuan 2. Nah, responden mengisinya 3 malah itu. Itu berarti dia mengisinya keliru, sangat keliru sekali ya, sehingga harus kita kurangi ini ya, gitu datanya. Kemudian data integration itu menormalisasi data ya, artinya data-data yang yang mungkin bagi kita itu masih bisa kita perbaiki, menormalisasi data itu kita masukkan ya. Contohnya misalkan dalam satu tabel itu ada data yang masih kosong, tapi kita tahu ya kemungkinan itu isinya adalah X ya, kita isikan X. Oke, itu penjelasannya. Setelah reprocessing data, kemudian kita masuk ke data training ya, dan juga data testing. Data training itu nanti akan kita masukkan sebagai model fit atau model matematika. Dalam contoh sebelumnya adalah regresi linear ya. Kalau data testing itu nanti kita uji dengan model prediksi yang kita sebut kalau dalam rapid manner itu adalah apply model. Kemudian hasilnya adalah result. Nah, itu penjelasan dari alur data mining ya. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi decision tree ya. Decision tree pernah kita mencoba ketika kasusnya adalah misalkan kasus bermain golf atau juga kasusnya kapal Titanic ya. Decision tree itu adalah mengklasifikasikan, membuat pohon keputusan. Gitu. Nah, ada tiga model decision tree yang paling umum dipakai, yaitu AD3, CHART, CART, dan C45. Ya. Meskipun ada yang lainnya, contohnya CHAIT gitu ya. Nah, nanti kita akan dalam decision tree ya, dalam penghitungan decision tree ini rapid manner itu kita akan memastikan model mana yang terbaik ya. Kalau ID3 itu nanti kita menggunakan kriteria information gain. Kalau CART itu nanti kita menggunakan Gini index, sedangkan C45 akan menggunakan gain ratio ya. Jadi kalau ID3 pakai information gain, CART pakai Gini index, dan C45 pakai gain ratio. Nah, dalam decision tree ya itu ada masalah ya. Sebenarnya ada masalah dalam decision tree. Yang pertama adalah overfitting ya. Itu contohnya terlalu banyak cabang ya. Terlalu banyak cabang ya. Seperti yang dulu pernah kita coba itu adalah misalkan saja kasusnya Titanic ya, itu terlalu banyak cabang yang itu nanti menimbulkan anomali data dan noise ya. Anomali data itu ya datanya itu akan banyak outlier atau noise ya, darinya itu tidak tepat gitu ya, tidak tepat. Banyak variabel yang sebenarnya tidak signifikan, sehingga hasilnya adalah nanti ya keputusannya itu akurasinya itu lebih rendah, sehingga terlalu banyak cabang itu akan mempengaruhi tingkat keakurasian. Nah, itu nanti kita perhitungkan. Nah, cara mengatasi overfit yang terlalu banyak cabang ya, kita cabangnya itu kita pangkas, yaitu dengan pruning, yaitu dengan pre-pruning atau post pruning. Itu kaitannya dengan masalah decision tree. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk materi yang golf ya, untuk golf ya. Soalnya itu datanya sudah tersedia di rapid manner, sehingga kita nanti akan menggunakan data golf ya. Data golf ini adalah play, itu adalah bermain atau tidak ya, no yes, bermain atau tidak ya. Ya, outlook itu adalah cuacanya ya. Kalau sunny itu ya panas terik, overcast itu mendung, rain itu hujan. Gitu ya. Kemudian temperatur ya, suhu itu adalah 85-80 derajat Fahrenheit ya. Tidak derajat Celcius ya, tapi Fahrenheit. Kalau Celcius ya terbakar nanti. Oke, kemudian humidity itu adalah kelembaban ya.
ya, ini. Kelembabannya 85, 90 dan seterusnya. Kemudian wind itu angin ya. Anginnya itu ada atau tidak? Kalau tidak ada ya false, kalau ada true gitu ya. Nah, contohnya adalah kalau panasnya cuacanya panas, temperaturnya 85, kelembabannya 85, tidak ada angin itu sebaiknya tidak play gitu ya. Oke, itu penjelasan umum tentang decision tree, pengambilan keputusan. Nah, kita terapkan di rapid manner yang model datanya adalah seperti ini ya. Pertama kita mengambil data golf ya. Nah, data golf ini tidak kita bedakan menjadi data training atau data testing ya. Tidak ya. Tetapi untuk golf ini semua data itu kita jadikan satu, baik untuk data training maupun data golf itu jadikan satu. Kita sudah tidak lagi membedakan dengan data training dan data golf. Nah, bagaimana cara membagi ya, membedakan itu data training dan data testing? Nah, kita menggunakan ya operator di rapid manner yang kita sebut sebagai split data. Ya, split data itu adalah data golf ini ya yang utuh kita split ya. Bagian terbesarnya mayoritas itu kita sebut ya, kita bagi menjadi data training, dan sebagian kecil datanya itu kita bagi menjadi data testing. Contohnya adalah ketika kita menggunakan split data ya, berarti membagi data golf menjadi data training dan testing. Contohnya 07 dan 03, artinya 70. Ini 70% ya, 0,7 ini 70% sebagai data training dan 30% sebagai data testing ya. Dari total 14 data ya. Ini 14 data golf. Nah, kita pecah ya. 70% itu 9,8 ya, nanti 10 ya hasilnya, kemudian 30% 4,24 berarti. Jadi nanti data golf ini ya, yang utuh ini itu nanti langsung kita pecah saja dalam satu file menggunakan split data. Yang 10 ini adalah data training, yang 4 itu adalah data testing. Kemudian menggunakan operator komputer decision tree ya. Kemudian ini sebagai machine learning yang mempelajari data golf untuk training ke decision tree, dan menguji prediksinya adalah dengan pemodelan yang dalam hal ini dalam rapid manner adalah kita menggunakan apply model. Ini sudah pernah kita bahas ya, data yang belum adalah split data, dan yang paling penting ya untuk hari ini adalah kita ingin menguji ya, menguji tingkat keakuratan dari model itu ya. Nah, kita gunakan di rapid manner itu menggunakan operator matematika performance ya. Yang akan kita bandingkan tingkat keakuratan performance decision tree-nya itu adalah ini yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau menggunakan decision tree ID tree itu kita pakai information gain. Kalau menggunakan decision tree CART kita menggunakan Gini index. Dan kalau menggunakan decision tree C45 kita gunakan generasi. Seperti itu. Oke ya, itu modelnya seperti ini. Mohon ini ingat ya, diingat-ingat cara model untuk membandingkan pakai performance, untuk menguji prediksi pakai apply model, langsung untuk memisahkan data training dan data testing pakai split data. Oke, itu penjelasan teorinya. Kita masuk ke rapid manner. Apakah di mahasiswa sudah membuka rapid manner? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah, sekarang ini saya hapus dulu ya. Saya pindahkan. Kita sudah punya modelnya untuk
kelas kemarin ya. Sekarang Anda pilih ya, pilih ya, ini saya hapus saja. Pilih yang golf ya. Kita ambil yang di repositori ini, kita pilih yang sampel, kemudian pilih yang data dan pilih yang golf. Sekali lagi, kita pilih di sebelah kiri itu yang repositori ya. Repositori itu adalah untuk menyimpan data. Kemudian kita pilih sampel ya, kita pilih sampel saja yang sudah tersedia di RapidMiner. Kita pilih subnya itu adalah data dan kita pilih golf. Kita drag ke kanvas. Pak, kok nggak ada ya, Pak? Golf. Biasanya standarnya ada ya, ada golf, ada iris, ada Titanic nanti. Ini ada Titanic, coba dicek. Di repository, ya ini ya di samples, kemudian di samping di bawahnya sub sampel itu ada data, proses, template dan seterusnya. Kita pilih yang data saja. Data, nanti ada banyak ini sudah defaultnya bawaannya RapidMiner. Golf, pilih yang golf. Ada tidak? Sebentar, Pak. Yang golf ya, Pak? Iya, yang golf, yang golf. Seharusnya ada itu sebagai bawaannya untuk latihan data di RapidMiner. Nanti ada deal, ada iris, ya iris. Enggak ada? Sudah ada, Pak, tapi tempatnya beda. Oh ya, di mana? Di paling bawah, Pak. Jadi di Oh, tengah, Pak. Oh ya, Di oke. bawah kanvas. Oke ya, sudah masuk ke kanvas ya ini ya, retrieve golf. Berikutnya kita hapus split data. Sekarang sudah retrieve goal, kemudian kita klik. Kalau dalam Excel itu kita gunakan split data, yaitu nanti akan memisahkan data golf menjadi data training dan data testing. Untuk data training 70%, data testing 30%. Nah, sekarang kita di operator itu kita pilih yang split data ya, kita pilih yang split data. Nah, ini ada split data. Split data ini. Split data kita drag, kita tarik ke kanvas. Split data. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, kemudian kita hubungkan antara output di retrieve goals dengan example ya. Kemudian berikutnya kita klik 2 kali ya, klik 2 kali. Split datanya itu kita klik 2 kali. Nah, nanti ketemu rasio. Nah, rasio ini adalah perbandingan ya. Seperti tadi, untuk yang rasionya itu kita pilih yang 70-30 saja. Ya boleh sebetulnya yang lainnya ya. 80-20 boleh, 90-10 boleh ya. Tapi yang jelas data training itu harus lebih banyak karena untuk latihan ya, untuk latihan machine learning ya. Kita pilih yang 70-30 atau 0,7 dan 0,3 ya. Nah, kita caranya di RapidMiner itu kita pilih di sini yang add entry, ini, yang tanda plus ini ya, add entry. Nah, langsung kita pilih ya, karena ini menggunakan data rasio ya atau desimal, berarti 70% itu 0,7. 0,7 itu 70% ya, karena rasio bukan persen ya. Kalau di sini percentage ya itu 70% ya, tapi rasio desimal ya. 0,7 membagi datanya itu sepertujuhnya itu adalah 70%-nya itu adalah untuk yang data training. Kemudian untuk data testing itu kita
klik lagi yang di sini, add entry. Add entry ini, kita klik lagi. 30% ya, atau 0,3. Oke, berarti rasionya 0,7 itu nanti itu kita arahkan ini sebagai data training ya, data latih, sedangkan 0,3 itu sebagai data testing atau data uji. Kemudian kalau sudah kita klik OK di sini. Oke. Oke, dan berikutnya sekarang Anda buat operator decision tree. Decision tree Anda buat di sini, decision tree. Cari decision tree di sini ya, di operator. Decision, cari yang decision tree ya, ini sudah ketemu ya, langsung decision tree, masukkan ke sini. Kalau sudah ya, decision tree ini kita sambungkan ya ke di sini partition ya, partition split data itu ke training decision tree. Sudah? Ya, Pak. Oke, kalau sudah sekarang kita ambil lagi ya. Seperti di model Excel ini, kita sekarang menggunakan untuk data prediksi ya. Data testing itu kita prediksi yaitu menggunakan apply model pemodelan. Model apa yang kita prediksi yaitu data decision tree. Maka silahkan Anda buat ya. Di rapid manner itu Anda cari apply model. Apply model ya. Apply model. Oke, ini apply model taruh di sini. Kalau sudah, kemudian decision tree itu kita hubungkan yang di sini mood itu ya, model ke mood di sini atau model di apply model. Kemudian yang di split data ya, yang di sini par atau partition itu ke unlabel ya. Partition ke UNL atau unlabel. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kita sekarang masuk yang performance ya, seperti di data Excel. Performance itu nanti ini tambahan baru ya untuk menguji ketepatan model ya. Jadi decision tree itu modelnya itu tepat enggak untuk memprediksinya ya. Kalau kemarin kan kita menguji data Excel dengan data rapid man itu kan mengujinya itu kan satu-satu ya. Satu-satu data sel di Excel ke data rapid man, tapi secara keseluruhan ya prediksinya itu berapa ketepatannya. Nah, ini menggunakan performance ya. Maka silahkan Anda cari ya sekarang yang performance ya di operator di sini ya, performance atau kinerja atau keakuratan performance ya, kita cari performance. Nah, ini performanya itu ada banyak ya, yang simbolnya itu prosentase. Cari yang untuk decision tree itu kan klasifikasi ya. Performance yang klasifikasi ini. Performance yang klasifikasi, bukan performance yang regresi ya, bukan performance yang lainnya, tapi performance yang untuk decision tree yaitu performance classification. Anda taruh di sini. Yang simbolnya adalah performance dan tulisannya performance dan simbolnya prosentase, persen. Nah, kemudian berikutnya Anda gabungkan apply model yang label di sini ya ke
lab di sini, label di sini. Kemudian sudah, kemudian yang performance itu ke result ini ya. Performance ke result, example ke result, dan model ke result. Jadi seperti ini, saya ulangi lagi. Untuk yang performance ya per itu ya, performance ini taruh di result. Kemudian example di performance itu taruh di result, disambungkan ke result, dan apply model yang di sini apply model yang mood atau model ini sambungkan ke result. Oke, sudah. Hasilnya nanti ini tampilannya dicek. Kalau sudah, kita klik yang segitiga biru atau kita execution ya, prosesnya kita eksekusi. Maaf ya, maaf. Ini saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan dulu. Maaf. Decision tree, maaf ini ya, maaf saya ulang ya. Decision tree, Anda klik decision tree. Pakai kriteria apa dulu ya? Ini saya jelaskan dulu ini. Kita menggunakan yang ID tree ya, ID tree yang information gain ya, information gain. Berarti kita klik yang decision tree. Kemudian di sebelah kanan itu ada parameters. Nah, di kriterion ya, kriteria ini kita pilih yang information gain. Nah, ini information gain. Sekali lagi yang information gain. Kemudian kalau di di Excel itu ya kita pakai yang pruning atau pre-pruning itu ya, pruning atau pre-pruning di sini. Maka di rapid manner itu kan ada apply pruning, itu Anda tetap Anda centang. Kemudian apply pre-pruning itu juga Anda centang. Kita klik yang segitiga biru. Nah, ini adalah model. Model dari decision tree untuk bermain golf ya. Nah, cara menganalisanya itu akar utamanya ya, roof-nya itu ya, akar utamanya, roof tree-nya itu adalah outlook atau cuaca. Kemudian variabelnya itu adalah overcast, rain ya. Kemudian variabelnya itu adalah kedua itu humidity. Jadi di sini variabel utamanya itu adalah outlook atau cuaca yang terdiri dari overcast, rain, dan sunny, dan variabel yang berpengaruh itu humidity. Sedangkan wind itu tidak ya, tidak berpengaruh ya. Yang penting cuacanya itu mendung ya bermain, hujan tidak bermain ya. Terik, nah kita lihat dulu terik itu kelembabannya gimana. Kalau lebih dari 80 ya jangan bermain, tapi kelembabannya kurang dari 80 agak sejuk itu ya kelembabannya ya bermain. Artinya apa? Menggunakan ID tree atau information gain dengan pruning dan pre-pruning itu variabel yang berpengaruh adalah outlook cuaca dan humidity atau kelembaban. Sedangkan wind ya, wind coba kita lihat di sini, wind itu tidak berpengaruh ya. Nah, ini windnya itu tidak berpengaruh itu ya. Oke, itu analisa datanya ya. Jadi nanti Anda kalau diminta menganalisa decision tree itu ini ya, analisanya adalah
yang berpengaruh adalah outlook sebagai roof-nya atau akarnya utamanya, dan yang kedua adalah humidity-nya atau kelembapan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya performance ya. Anda klik sekarang performance vector atau persentase keakuratan. Ternyata keakuratannya itu untuk ID3 itu hanya 50%. Hanya 50%. Ini berarti ya sangat jelek ya. Bisa ya, bisa tidak itu ya. Jadi mesin itu hanya bisa memprediksi dengan tingkat keakuratan kebenarannya itu 50%. Analisanya bagaimana? Nah, ini kita lihat analisis datanya pakai tabel. Kita lihat yang tabel true no itu ya. True no itu artinya kenyataannya tidak bermain. True no ya, artinya kenyataannya tidak bermain. Kemudian predict no, diprediksi tidak bermain juga, berarti tepat ya. Kenyataannya tidak bermain, true no, prediksinya juga no, berarti benar. Ini hanya ada satu. Ada satu. Sedangkan di sebelah kanan, ya, true yes, artinya kenyataannya itu yes bermain, tetapi apa? Prediksinya itu tidak bermain. Itu ada dua. Kenyataannya itu bermain, tapi prediksinya tidak bermain. Itu ada dua. Ini berarti salah ya. Itu. Atau berikutnya di bawah sini, true yes dan yes. Berarti kenyataannya bermain dan prediksinya juga bermain, itu satu. Nah, ini berarti yang fatal itu ini dua ini ya. Kenyataannya bermain tapi machine learning memprediksi tidak bermain ya. Dua. Nah, kalau kita ingin lihat detailnya ada di sini example set. Example set atau apply model. Nah, ini. Nah, ini kita bisa jelas melihat ya. Analisanya bagaimana? Kalau tadi kan kenapa ini 4 padahal datanya itu kan 14 ya. Datanya itu 14 di rapid manner hanya ada 4. Ingat bahwa ya di rapid manner itu kita menggunakan prediksi itu 30% ya. 30% untuk prediksi yaitu 30% kali 14 data 4,2 yaitu 4 ya. Berarti yang diprediksi hanya 4 saja ya sebagai testing data ya. Makanya 4 di sini ya. Nah, contohnya ini baris pertama bermain, oh tidak bermain, tapi prediksinya juga tidak bermain, itu benar ya. Kemudian yang nomor 2 play yes, predict play yes, berarti bermain kenyataannya bermain ya, prediksinya yes juga bermain. Nah, ini yang nomor 3 dan 4 ini beda ya. Play yes itu bermain ya, kenyataannya bermain, prediksinya no. Nomor 4 play yes, kenyataannya bermain tapi prediksinya no. Nah, makanya 50%. Itu kalau Anda menganalisa secara detail ya. Nah, itu kalau kita menggunakan pruning dan pre-pruning ya itu ya. Nah, sekarang berikutnya kita balik lagi ke desain. Ke desain ya. Kita sekarang klik yang decision tree. Decision tree kita klik, sekarang yang apply pruning dan apply pre-pruning itu centangnya kita hapus ya. Nah, kita hapus. Apply pruning itu centangnya kita hapus, apply pre-pruning juga kita hapus. Dan ini tadi maaf saya terlambat atau lupa memberi informasi. Kalau kita klik performance ya, nah kita yang pakai itu akurasi ya, yang kita klik itu akurasi. Bisa pakai klasifikasi error, bisa juga, tapi yang umum itu adalah kalau menghitung performance itu accuracy atau akurasi. Oke, sebalik lagi ke decision tree, sekarang tetap pakai yang information gain, tetapi apply pruning dan apply pre-pruning itu centangnya kita hilangi.
hasilnya adalah kita cek di segitiga biru. Ya. Nah, ternyata ya ini ya, coba Anda perbaiki. Ya. Kalau dilihat modelnya ya sekarang berbeda modelnya ya, analisanya Anda bagaimana? Nah, sekarang kita masuk ke analitika datanya gimana? Dengan model ya, dengan model ID3 atau information gain dengan pruning dan pre-pruningnya itu centangnya kita hilangi, ternyata ya variabel yang berpengaruh untuk bermain golf itu adalah outlook, cuaca, wind, dan humidity. Sekali lagi, untuk model decision tree, ya, variabel yang berpengaruh adalah outlook atau cuaca ini sebagai roof-nya atau akarnya, ya, akarnya. Kemudian yang berikutnya adalah wind atau angin, dan yang ketiga adalah humidity atau kelembaban. Nah, ini berbeda dengan tadi ya. Tadi cuma outlook dan humidity ya atau kelembaban. Nah, ini Anda bisa analisis ya. Kalau cuacanya outlook overcast pasti yes bermain ya. Kalau cuacanya hujan, nah kita tunggu dulu apakah ada angin atau tidak. Kalau ada angin nggak usah bermain ya. Karena sudah hujan ada angin berarti muncul petir atau badai itu ya kalau di barat itu ya. Ada badai pasti ada petir ini ya. Hujan, angin, nah itu badai atau petir ya. Jangan bermain. Tapi kalau cuacanya yang hujan, anginnya tidak ada, ya silahkan bermain. Aman berarti. Kemudian untuk yang sane atau terik matahari, kita lihat dulu ya kelembabannya. Kalau kelembabannya lebih dari 80 bar ya 80 kelembaban di sini ya jangan bermain ya sudah panas kelembabannya tinggi banget ya kering itu berarti ya udaranya kering. Tapi kalau panas tapi kelembabannya itu rendah ya sejuk ya lembab berarti ya silakan bermain. Nah itu analitika datanya. Sekarang performance. Kita klik performance. Wah, ini performance tingkat keakuratannya 100%. Berarti apa? Apa yang dipredik, apa yang kenyataannya terjadi, prediksinya benar 100%. Contohnya ini. True no dan no, artinya kenyataannya tidak bermain, prediksinya tidak bermain juga benar ini. Kemudian yang true yes dan pred yes ya. True yes, kenyataannya bermain itu dan prediksinya yes atau prediksinya bermain juga 3. Yang lainnya keliru itu enggak ada ya. True yes, pred no itu 0. True no, pred yes ya enggak 0 ya. Ya kalau ingin dilihat example setnya ya ini kita cek bermain no, prediksinya apa? No, benar ya. Nomor 2, play-nya yes, prediksinya apa? Yes, benar ya. Nomor 3, play yes, prediksinya yes, benar itu ya. Nomor 4, play yes, tapi prediksinya yes. Nah, ini benar semua, berarti prediksinya 100%. Nah, ini analisanya seperti itu ya. Tuh, untuk penjelasannya. Nah, sekarang saya minta kalau sudah memahami ini, sekarang saya minta mahasiswa untuk memprediksi decision tree tapi menggunakan chart Gini index. Nah, langkah pertama Anda pakai chart dengan kriterionnya ya atau kriterianya itu Gini index. Kemudian Anda bandingkan yang pertama pakai centang pruning dan pre-pruning, yang kedua pakai pruning dan pre-pruningnya tidak dicentang, tidak pakai pruning dan pre-pruning. Oke, silahkan.
Silahkan Anda klik desain di sini, decision tree-nya pakai kriterionnya itu adalah apa? Yang pakai CART atau Gini Index ya. Gini Index dan pruning dan pre-pruning itu dicentang dulu. Hasilnya seperti apa? Ada mahasiswa yang bisa menjelaskan hasilnya? Apakah ada mahasiswa yang bisa menjelaskan? Sekarang pakai decision Coba, Pak. tree. Ada Oke. juga, Pak. Oke, Freddy silakan ditampilkan kameranya, bisa nggak? Bisa, Pak. Oke. Udah keluar ya, Pak? Oke. Ini sudah pakai ini ya, Pak. Yang pertanyaan pertama kan menggunakan ini ya, Pak ya. Decision tree-nya menggunakan kriterian ini indeks ya, Pak ya. Oke, sip. Sudah apply pruning sama pre-pruning-nya. Terus result-nya ini, Pak. Terlihat ini untuk Oke, analisanya gimana? Analisanya. Analisanya berapa? Nah, di sini berarti analisanya kita fokus kepada cuaca sama kelembapan, di mana ketika cuacanya panas kita bisa bermain. Forecast itu mendung, overcast itu mendung. Overcast ketika mendung kita bisa bermain, ketika hujan itu tidak bisa. Ya. Cuaca kita juga harus, saat itu panas ya Pak ya? Panas, terik ya. Oke, ketika cuacanya panas kita juga harus melihat apa kelembapannya. Nah, ketika kelembapannya lebih dari 80 maka kita jangan bermain. Ketika kurang dari 80 maka kita dapat bermain. Lalu kita berbicara tentang performance, yaitu di mana true yes yang bermain itu ya bermainnya itu ada 2, sedangkan prediksinya no. Jadi di sini terjadi apa ya? Kayak salah prediksi gitu ya Pak ya. Bisa dikatakan benar. seperti itu Pak ya. Ya, benar. Nah, terus yang kedua itu true yes, ia bermain 1 dan prediksinya yes benar. Jadi itu prediksinya sesuai gitu Pak. Itu yang menggunakan apa namanya? Pruning dan pre-pruning. Pruning dan pre-pruning. Terus yang sekarang kita bandingkan dengan yang tidak di checklist pruning sama pre-pruningnya ya Pak ya. Ya, oke. Oke, nah sudah keluar. Nah di sini untuk analisisnya fokusnya itu kepada cuaca, angin sama dengan ada wind. Cuaca, angin sama humidity, maksudnya kelembapan. Ya. Dimana ketika cuacanya itu panas, kita dapat bermain. Namun ketika cuacanya itu hujan, kita juga harus melihat dulu anginnya gitu. Ketika cuacanya hujan dan itu ada angin, maka dia no atau tidak, lebih baik kita tidak bermain karena nanti akan ada badai atau petir gitu kan. Kalau misalkan dia cuacanya hujan tidak disertai dengan angin, maka kita dapat bermain. Nah, ketika cuacanya panas ditambah dengan humidity atau kelembapannya itu lebih dari 80, maka lebih baik kita tidak bermain karena itu cuacanya sangat kering. Tapi kalau kurang dari 80 itu kita boleh bermain. Kalau kita beralih ke performance-nya, nah itu di sini true yes, ya bermainnya itu tidak ada dan prediksinya itu juga tidak ada yang bermain, maka dia 100%. Pun juga dengan true yes, ada yang bermain 3 sesuai dengan prediksinya ini yang nomor 2 yes, yaitu bermain. Jadi sehingga di sini prediksinya sesuai gitu Pak. Sip ya, makasih Freddy ya, analisanya sudah bagus ya itu ya. Jadi tadi
untuk yang apply pruning dan apply pre-pruning itu hanya ada 2 variabel yang berpengaruh ya, yaitu outlook sebagai root-nya, akarnya, dan humidity atau kelembaban. Sedangkan tapi hasilnya adalah performanya 50% ya, tidak begitu akurat. Tapi kalau kita menggunakan pre-pruning dan apply pruningnya itu centangnya kita hilangi, itu variabel yang berpengaruh ada 3, outlook, cuaca, kemudian wind, angin, dan humidity atau kelembaban. Itu ada 3 variabel yang berpengaruh dan kalau kita lihat performanya 100% ya. Nah, itu analitika kita ketika kita menggunakan decision tree. Nah, ini sebetulnya bisa Anda pakai dalam penelitian ya. Mana saja variabel yang berpengaruh. Ya. Nah, KPK sudah menggunakan ini ya, decision tree untuk memprediksi calon koruptor. Ya. Sekali lagi, kalau KPK itu sudah menggunakan data ini calon koruptor itu apa saja ini ya, misalkan dari partai mana, punya kekayaan berapa, kemudian dan seterusnya. Nah, itu dia akan memprediksi itu ya calon-calon koruptor. Anda juga bisa menggunakan decision tree itu untuk penelitian-penelitian yang lainnya ya, misalkan kecurangan keuangan, kaitannya dengan eh, ya biasanya fraud ya, penggunaan dana desa itu dan seterusnya, itu Anda bisa membuat decision tree-nya itu.
Kalau cuacanya mendung, overcast itu mendung, ya bermain ya, silahkan bermain. Kalau hujan, no ya, nggak usah bermain. Ya. Kalau sunny, terik, panas, ya kita lihat kelembabannya di atas 80 ya jangan bermain ya karena panas dan kering udaranya. Kalau panas tetapi kelembabannya kurang 80 berarti sejuk ya ini ya, lembab ya bermain saja. Performanya berapa? 50% ya. Artinya ini ya, true yes, predict no itu ada dua. Kasus yang ya atau apa peristiwa kenyataannya yes, tetapi diprediksi no itu ada dua. Ada dua kasus ya. Diprediksi no tapi kenyataannya ya. Yang benar yang mana? Ya ini ya. True yes, predict yes ya. Kenyataannya itu bermain, prediksinya bermain. True yes, predict yes itu hanya ada satu kasus, ada satu peristiwa. Atau berikutnya true no, predict no. Hanya ada satu peristiwa. Nah, ini sampel setnya ini. Ya, 50% ya. No, no. Yes, yes. Yes, no. Yes, no. Itu ya. Yang 1, 2 itu tepat. Ya. 3, 4 itu tidak tepat. Berarti 50%. Nah, kemudian kita balik lagi ke desain. Untuk decision tree-nya jangan pakai yang pruning dan apply pruning. Performanya itu akurasi ya. Akurasi kita klik lagi. Wah, ini beda lagi nih ya. Ternyata kalau menggunakan ya gen rasio dengan pruning dan pre-pruningnya itu dihapus, itu ternyata akarnya ya, akarnya variabel utamanya itu malah kelembaban. Wind, berikutnya outlook, kemudian temperatur. Nah, ini. Kalau menggunakan gen rasio ya. Variabel yang berpengaruh apa ya semuanya, humidity, kelembaban, hujan, angin, cuaca dan temperatur suhu. Tapi kita lihat performanya 50%. Wah, ini tadi ya pruning dan non pruning 50%. Example-nya sama ya ini ya. Nah, ini berarti kesimpulan kita apa? Dari 3 model itu ya. 3 model itu yang berpengaruh terbaik apa? Yaitu apa? Pakai ID tree yang model non pruning dan non pre pruning itu 100% ya. Dan yang kedua adalah CART chart yang yang tidak menggunakan pruning dan pre pruning itu 100%. Sedangkan ya yang apalagi yang ini ya, yang gen rasio ya, gen rasio atau C45 itu baik pruning maupun non pruning itu 50%. Nah, ini yang kita pakai kalau Anda ya misalkan melakukan penelitian atau membuat model, itu Anda pakai model yang terbaik. Jangan satu model saja, tapi model yang terbaik. Sama seperti yang kesimpulan ya, yang dari penelitian lain ya. Penelitian lain ada nggak ini? Nah, ini. Dari penelitian lain ya, itu dia menginformasikan, ini ada di jurnal ya. Itu kalau dilihat di sini dia kesimpulannya kalau menggunakan C4 itu malah bagus, 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 bagus gitu ya. Kalau IDT dan CART itu malah bagus, 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 kurang bagus semua. Nah, itu Anda ketika melakukan penelitian ini gunakanlah model yang terbaik, atau ini malah bisa menjadi penelitian juga ini membandingkan antara model-model ID3 chart C4 mana yang terbaik itu ya. Ini malah bisa ini ya. Atau keakurasinya performance ya itu. Contohnya ini Anda
kalau tadi yang CA45 itu 50% semua itu ya. Kalau yang ID3 dan CART itu 100% itu untuk yang non pruning dan non pre pruning. Nah, itu kesimpulan kita untuk hari ini ya. Jadi pertama Anda menganalisis ya, menggunakan performance tingkat keakuratan, kemudian yang kedua Anda menganalisis pemodelannya, mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan, dan yang ketiga Anda menganalisis ketepatan dari ketiga model itu mana yang terbaik. Ya, tidak ya umumnya itu model itu tidak semuanya baik ya. Model itu satu pasti punya kelebihan, satu punya kelemahan gitu ya. Jadi Anda cari aja untuk peristiwa tertentu ya, penelitian tertentu itu model apa yang terbaik. Demikian dari saya. Cukup ya. Kalau cukup, terima kasih atas kehadiran mahasiswa semuanya pada kuliah online hari ini dan semoga bisa membawa manfaat dan mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami dengan baik, jelas, dan mudah. Gitu. Terima kasih dari saya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.